Assalamualaikum. Halo, selamat datang dan terima kasih telah bergabung di sini untuk melanjutkan topik dari video sebelumnya, yaitu pembangkit SPWM menggunakan Arduino Uno. Tetapi sekarang saya memakai Arduino Nano dan juga melengkapinya dengan feedback tegangan di samping beberapa fungsi proteksi. Bagaimana pelaksanaannya? Silahkan ikuti terus videonya. Sebelum ini saya memakai Arduino Uno dan EGS 002 dengan EG 8010 yang rusak untuk dipakai sebagai interface. Tetapi sekarang saya memakai Arduino Uno dan dipasangkan pada antarmuka buatan sendiri seperti ini. Dengan pin out dibuat sama dengan EGS 002 hingga bisa dipasang pada rangkaian full bridge untuk EGS 002. Adapun rangkaiannya seperti ini dengan sedikit perbedaan dari rangkaian sebelumnya, yaitu penambahan pembagi tegangan untuk deteksi lowbat, kemudian rangkaian buzzer. Arduino yang dipakai adalah Nano supaya kecil, dan header dengan pinout yang sama dengan EGS 002. Untuk perangkat lunaknya adalah sebagai berikut. Terdapat sedikit perubahan pada bagian ISR, yaitu merubah konstanta 0,7 menjadi variabel dan berupa variabel global. Kemudian pada setup ditambahkan program soft start untuk menaikkan tegangan output secara bertahap hingga nilai tertentu. Selanjutnya pada program utama adalah program untuk proses feedback dan proteksi. Dimulai dengan mengecek siklus positif. Tegangan feedback akan disampling hanya saat positif. Nilai hasil sampling disimpan di sini, yaitu nilai antara 0 hingga 1023. Hasil sampling saat ini dibandingkan dengan nilai sebelumnya, apabila lebih besar menandakan bahwa kurva sedang naik. Proses ini terus diulang hingga didapatkan nilai sampling yang lebih kecil. Saat itu diketahui bahwa nilai maksimum sudah tercapai. Selanjutnya memproses nilai maksimum tersebut, yaitu mereset deteksi kurva naik, menyimpan nilai maksimum, menentukan besar penyimpangan tegangan maksimum dari tegangan yang seharusnya, yaitu 3 volt. 614 di sini adalah nilai untuk 3 volt. Nilai penyimpangan ini dipakai untuk mengoreksi output. Bila lebih kecil dari 5, kemungkinan itu adalah noise dan akan diabaikan. Tetapi jika lebih, barulah dipakai untuk merubah output. Output diperbesar ataupun diperkecil berdasarkan nilai ini. Jika diperbesar, lebar pulsa dibatasi hingga 97%. Program feedback yang saya buat ini sangatlah sederhana, sehingga kestabilan belum dapat diandalkan. Terakhir di program utama adalah tes kejadian alarm. Di sini nilai tegangan maksimum, sensor suhu, dan baterai dibaca untuk diperiksa pada fungsi ini. Baris ini akan dibahas nanti. Tes yang pertama adalah untuk tes feedback tegangan. Variabel alarm di sini akan berisi nilai untuk menentukan kondisi alarm. Jika terjadi alarm, akan dihitung berapa alarm yang terjadi secara berkesinambungan dari feedback tegangan. Dimaksudkan untuk menghindari false alarm akibat noise. Baris selanjutnya adalah untuk menentukan jenis alarm, kemudian menjalankan fungsi alarm indication. Sedangkan dua baris terakhir bukan berupa alarm, tapi mekanisme untuk on atau off kipas pendingin. Ketika terdeteksi alarm, fungsi ini dijalankan. Yang pertama dilakukan adalah mematikan semua output untuk mengamankan MOSFET, kemudian menjalankan LED dan buzzer selama 200 milisecond dan mati selama 200 milisecond. Berulang sesuai parameter alarm, misalnya 2 bit, kemudian jeda 1 detik untuk under voltage.
Terus berlangsung demikian hingga direset karena terjadi loop terus-menerus. Seperti itulah program yang saya buat. Mungkin masih terdapat kesalahan program yang perlu diwaspadai dan pastinya masih perlu banyak perbaikan. Sebelum dipasang pada rangkaian full bridge, saya tes terlebih dahulu fungsi yang telah dibuat dengan cara seperti yang dilakukan pada video saya sebelumnya. Perlu diketahui bahwa hasilnya tidak akan tepat seperti perhitungan karena berbagai hal seperti alat ukur, pembacaan ADC, satu daya, dan lainnya. Ini adalah kondisi awal. Power supply di set di 12 volt. Pembacaan pin VFB adalah 3 volt. Pulsa output sudah keluar. Fan kondisi off. Sekarang akan saya tes. Tes yang pertama adalah over voltage. Proteksi over voltage diprogramkan terjadi pada 3,15 volt. Dan yang terukur adalah sebesar 3,13 volt. Pembacaan tersebut cukup mendekati. Proteksi bekerja, output SPWM dimatikan dan buzzer berbunyi beep 3 kali, kemudian jeda 1 detik, terus berulang. Kembalikan dulu ke 3 volt, kemudian reset untuk mematikan alarm. Sekarang untuk under voltage. Terukur 2,67 volt, sedangkan yang diprogramkan adalah 2,5 volt. LED dan beep 2 kali, output mati. Berikutnya adalah temperatur feedback. Fan on pada 3,45 volt. Kemudian off pada 3,18 volt. Over temperatur pada 4,39 volt. Terakhir adalah untuk low bed. .5 volt untuk low bed detection. Saatnya dicoba pada full bridge MOSFET sekaligus dengan beban. Pin out dari header ini sudah disamakan dengan EGS 002 sehingga bisa dipasangkan pada rangkaian untuk EGS 002. Kita lihat hasilnya. Sudah menyala, output sudah keluar dan terbaca 218 volt AC. Beban sudah dinyalakan sebesar 62 watt dan tegangan 219 volt. Beban ditambah menjadi 82 watt dan tegangan 221 volt. Pada 93 watt mulai terjadi penurunan tegangan. Saya tambah lagi hingga under voltage terjadi. Under voltage terdeteksi. Sebelum mati terlihat tegangan 156 volt. Berikutnya akan saya coba proteksi low bed. Tegangan suplai saat ini 12,3 volt. Saya turunkan hingga proteksi terjadi.
proteksi lowbat terjadi pada 10,14 volt, sedangkan yang diharapkan adalah 10,5 volt. Sebagai tambahan, perintah yang di-highlight berhubungan dengan J2, yaitu jumper pada PCB untuk memudahkan ketika pengaturan awal tripod VFB. Caranya adalah pasang jumper, kemudian nyalakan inverter. Setelah proses soft start selesai, kemudian sesuaikan tripod hingga tegangan output menjadi 220 volt. Setelah itu lepas jumper. Pada operasi normal, J2 adalah open. Demikianlah percobaan yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.